Saudara pendengar, kita pagi hari ini berbincang-bincang dengan satu tema tentang jelang Pilkada 2024 Kabupaten Tanah Laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pilkada sudah berada di ambang mata, ya, di ambang mata. Kita tinggal menghitung hari, menghitung hari. Ya, ada lagunya menghitung hari. Dan tentu saja juga para warga masyarakat sudah sangat menunggu dengan momen pilkada ini. Sudah siap-siap dengan suaranya, ya, dengan suaranya dan dengan pilihannya. Tapi sebelumnya kita ingin penjelasan dulu dari Pak Rudi Pratikno, tahapan-tahapan apa yang sudah dilalui dan akan dilalui dalam Pilkada 2024 ini. Silahkan Pak. Oke, sebelumnya saya mengucapkan kepada pemirsa pendengar semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan atau menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Laut itu sebenarnya pada tahapannya dimulai sejak awal tahun 2024, ya, bulan Januari. Tapi kemarin itu kan di awal-awal itu cuma penyusunan program dan segala macam. Terus di bulan Mei kita memutakhirkan atau menyusun data pemilih yang untuk Kabupaten Tanah Laut. Sekaligus juga kita menerima DP4 dari Kemendagri dan selanjutnya kita memutakhirkan dengan membentuk pantarlih untuk coklit-coklit dari rumah ke rumah. Nah, pada prosesnya kita sudah menetapkan DPSHP, terus pada prosesnya lagi kita sudah menetapkan DPT di bulan September, di tanggal 18 September 2024. Jadi DPT Tanah Laut sudah ditetapkan. Itu tidak bisa diganggu-gugat lagi apa? Tidak bisa, namanya tetap, tetap, artinya tetap. Nah, terus pada saat kemarin sampai di tanggal 28 Oktober, ya, itu proses menerima bagi warga Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Tanah Laut. Kalau secara global kalau Provinsi Kalimantan Selatan, bagi yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya. Jadi dia bisa mengurus. Yang tidak terdaftar berarti di DPT, gitu ya? Harus terdaftar di DPT. Layanan pindah memilih. Layanan. Jadi bagi masyarakat atau warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya, itu kemarin itu bisa mengurus pindah memilih. Umpama orang Banjarmasin ada di Tanah Laut, bekerja di Tanah Laut, pada menjelang di hari H dia tidak mungkin untuk menggunakan hak pilihnya di Banjarmasin, maka dia mengurus pindah memilih ke Tanah Laut dengan catatan bahwa dia terdaftar di tempat asalnya, lalu dia mengurus ke KPU atau lewat jajaran kami di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan desa, maka mereka mendapatkan surat pindah memilih. Jadi dia bisa menggunakan hak pilihnya di tempat tujuan, di tempat dia berada pada saat hari H itu. Benar. Nah, tempat tujuan. Karena umpamanya asal, catatannya karena ini adalah pilkada atau kepala daerah, maka itu warga Kalimantan Selatan aja. Tidak bisa warga yang di luar Kalimantan Selatan. Karena yang dipilihnya adalah kepala daerah, karena kita ini serentakan ada gubernur dan bupati. Jadi bisa warga di luar Tanah Laut itu bisa pindah memilih ke Tanah Laut atau ke manapun di Tanah Laut. Dia bisa menggunakan hak pilihnya, cuma mendapatkan satu suara aja, gubernur. Karena, itu tadi yang ingin saya tanyakan. Satu surat suara aja gubernur untuk memilih gubernur. Nah, kecuali warga Tanah Laut, umpamanya itu orang Plehari, Kecamatan Plehari, pada saat hari H karena tugas ditugaskan pokoknya ke Kintab. Nah, ke Kintab, Kecamatan Kintab atau Jorong dan lainnya, maka dia bisa tetap mendapatkan 2 surat suara pada saat itu untuk mengurus pindah. Nah, ini diurus kemarin pada saat tanggal 28 berakhir. Nah, nanti dari tanggal 28 ini 29 sampai H-7, sampai berarti 20 ya benar, 20 itu masih bisa mengurus pindah memilih cuma dari 4 kategori aja.
yang di rumah sakit rawat inap dan yang saudara yang menemani rawat inapnya, terus penghuni rutan yang masuk umpama masuk ke sana baru masuk gitu masuk, ya tanggal 29 baru masuk. Iya. Iya. Atau karena keluar ditugaskan karena ada surat tugasnya, di hari itu dia harus bertugas di tempat tujuan. Tapi dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut saja? Ya, bisa Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan juga. Jadi yang 28 sampai dengan H-7 itu 4 kategori. 4 kategori, Pertama adalah yang rawat inap dan yang menemani, terus penghuni rutan, yang masuk rutan lah bahasanya kan. Terus yang selanjutnya adalah yang tadi karena sudah bertugas di tempat tujuan. Dengan surat tugasnya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah karena bencana alam, maka ini boleh ada evakuasi. Benar, hawanya banjir atau apa yang sangat ekstrim, itu bisa dia pindah ke tempat lainnya untuk menggunakan hak pilihnya. Nah ini yang empat kategori ini tadi artinya hanya dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya? Kalimantan Selatan juga. Kalimantan Selatan. Cuma sebenarnya kalau yang kemarin itu yang sampai tanggal 28 itu sebenarnya 9 kategori. Nah, yang 9 kategori ini habis sudah. Jadi hanya tinggal 4 kategori yang bisa dilayani di tanggal 28 ini. Ini misal, seseorang warga Tanah Laut begitu rawat inap dirujuk ke Rumah Sakit Ulin. Nah, ini bagaimana statusnya? Kalau mau keluar, ya kan, dia bisa mengurus pindah memilih di Banjarmasin atau di tempat dekat Rumah Sakit Ulin. Apakah dia memang dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih kepala daerah Tanah Laut? Tidak bisa, karena lokasinya adalah cuma di luar Kabupaten Tanah Laut. Makanya dia bisa menggunakan suratnya diantarkan. Iya, sayang banget dong ya. Iya benar. Jadi cuma bisa memilih gubernur. Cuma berarti hanya tetap satu suara yang bisa dia berikan ya. Kecuali yang tadi yang di lingkungan Tanah Laut pindah antar kecamatan atau. Yang dari Kintab misalnya dirujuk ke Boyasin ya. Berarti dia tetap dapat dua surat suara. Jadi intinya ketika dia berada di luar Kabupaten Tanah Laut masih dalam lingkup Kalimantan Selatan, dia hanya berhak untuk memberikan satu suara. Satu surat suara yang dapat didapatnya. Karena daerahnya beda kan, ruang lingkupnya kabupaten antar kabupaten jadinya. Iya. Kita berharap mudah-mudahan ini tidak. Tapi yang sakit nggak mikirin milih. Iya sih. Mikirin sembuh ya Pak. Guyon aja. Iya penunggunya Pak. Oh iya. Penunggunya. Jangan bisa penunggunya lebih dari satu biasanya ya. Apalagi kalau misalnya rawatnya agak ke provinsi gitu ya. Bisa satu keluarga berangkatnya ke sana. Iya seperti itu ya. Kita berharap ini bisa diminimalisir. Bahkan kita berharap tidak terjadi begitu ya. Sehingga warga Tanah Laut dapat melaksanakan pesta demokrasi ini dengan baik dan lancar. Lalu untuk berikutnya Pak, di tahap ini berarti sampai dengan ke H-7 tadi ya, kita masih itu. Nah, dalam situasi tahapan-tahapan ini, apa yang menjadi kendala dari setiap tahapan yang sudah kita lalui? Kalau tantangan itu pasti ya. Pasti ada. Tantangan segala macam. Kalau artinya kalau kita sudah menjadi penyelenggara, itu tidak ada yang namanya kendala dan segala macam. Jadi kita apapun tantangannya, kita harus siap untuk menjalani, ya kan, untuk mencarikan solusi dari tantangan tersebut. Bagaimana bisa berjalan lancar. Bagaimana tahapan-tahapan ini bisa selesai sesuai dengan juknis dan juklatnya begitu ya. Sesuai dengan aturannya karena tahapan itu ada rentang waktu. Jadi harus tepat waktu, juga kita tidak boleh lewat dari tahapan tersebut. Nah, apalagi kita menjelang yang sudah sekarang ini, apalagi sudah kita saat ini kan kedatangan sudah logistik untuk keperluan pemilu. Beberapa kelengkapan TPS juga sudah kita terima. Di antaranya beberapa yang bisa saya sebutkan, tidak bisa saya sebut satu persatu. Di antaranya poin tinta, itu kan bilik, kotak suara, amplop itu sudah berdatangan. Tinggal yang saat ini masih proses dalam perjalanan adalah surat suara. Artinya kalau ada yang menyampaikan
lucu juga kadang-kadang KPU telah mencoblosi surat suara di KPU ya kan, padahal surat suaranya belum datang. Jadi surat suaranya belum datang, jadi saat ini masih proses dan perjalanan, dan insya Allah di tanggal 1 kalau tidak ada kendala itu sudah bersandar di Trisakti. Jadi kemungkinan besar nanti di tanggal 2 atau 3 akan didistribusikan ke setiap kabupatennya semuanya. Itu berkenaan dengan surat suara. Dan selanjutnya kalau logistik yang lain Pak yang sudah datang ini apakah didistribusikan terlebih dahulu atau nanti bareng dengan surat suara? Kalau distribusi maksudnya distribusikan maksudnya ke TPS-nya Kak Bu? Ke kecamatan misalnya atau kemana? Bareng gitu? Semuanya nanti di H-1 kita semuanya karena kita prosesnya gini. Pada saat surat suara datang kita akan melakukan sortir dan lipat surat suara. Sortir dan lipat, kita melibatkan beberapa warga juga yang insya Allah nanti kemungkinan besar itu di tanggal 4 sudah mulai kita sortir dan lipat. Kalau mudah-mudahan jadwal dari pelabuhannya itu sesuai dengan rencananya awal. Nah setelah melakukan sortir dan lipat kita melakukan packing. Packing itu artinya surat suara nanti di dalam tempatnya tersendiri, di amplop itu dan segala kelengkapan TPS, tinta, plano yang besar itu, yang penghitungan di TPS dan segala macam, maka itulah yang kita packing, baru kita nanti buat di dalam kotaknya atau di tempatnya, dan mana yang di luar kotak, ada yang di dalam kotak, baru kita distribusikan ke kecamatan, ke desa-desa dan kelurahan di desa. Oke, ini nanti waktunya akan berapa lama Pak sortir, lipat dan packing ini? Menurut pengalaman sebelumnya karena pilkada itu biasanya tidak sebanyak pemilu legislatif dan eksekutif ya kan, mungkin kalau kita jadwalkan itu sortir dan lipat tuh cuma berlangsung 2 hari, tapi kita beri space 3 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 6, dan kemungkinan karena kan 2 paslon ya, 2 paslon itu surat suaranya kecil. Cuma kecil aja kan, tidak selebar yang waktu saat kemarin legislatif, karena banyak calon, banyak partai ya kan. Nah jadi mudah sekali untuk melipatnya, jadi pengerjaannya pun sangat cepat. Jadi kami perkirakan di dalam 2 hari itu selesai, artinya 1 hari untuk melipat surat suara bupati dan wakil bupati, 1 harinya untuk gubernur. Selesai itu istilahnya. Oke Pak, berkenaan dengan surat suara ini kan rentan banget ya. Rentan banget gitu. Tadi Bapak mengatakan surat suara karena hanya 2 paslon ya kita, lalu surat suara itu agak kecil, itu memang ada ukurannya kah, ketentuannya kah, harus seperti itu Pak? Kalau Pak misalnya karena 2 kita gonoli gitu supaya banyak. Iya, bagaimana Pak Najarudin, bagaimana Pak? Kalau soal ukuran dan lain itu udah diatur Bu di keputusan KPU. Saya tidak hafal nomornya berapa, tapi semua ukuran itu sudah ada ketentuan. Sudah ada ketentuan. Oke, tidak bisa kita ya memperbesar tidak gitu bisa ya. Kita karena hanya 2 aja, biar lebih jelas gitu, biar lebih ya masyarakat kita lebih awas gitu. Sudah diatur semua. Sudah diatur. Oke, ukurannya sudah diatur. Nah, lalu prosedur mencetak tadi sudah diatur juga ya. Cetak berarti ada 1 percetakan yang ditunjuk begitu ya Pak Najarudin ya? Oke. Lalu terhadap percetakan ini gitu, pengawasannya seperti apa? Ini masyarakat kita banyak yang bertanya juga nih soal ini begitu ya. Bagaimana memastikan bahwa surat suara itu memang keluarnya dari percetakan itu gitu. Oke. Saya akan sampaikan itu ya. Berkenangan suara-suara memang sedikit ekstra ketat, bahkan sangat ketat sekali. Sangat ketat ya. Dari pertama adalah dari kita desain kita berkenan desain dari si calon, itu kita beberapa validasi kepada si calonnya sendiri, begitu si calon menyampaikan desainnya, baru kita olah sesuai dengan ukuran dan segala macam, lalu kita undang mereka, kita sampaikan mereka ada nggak lagi masih yang perlu dikoreksi. Nah setelah itu clear, baru mereka parap, beberapa kali parap di foto-foto itu, di desain itu. Setelah itu yakin sudah, baru kita kirim ke KPU RI.
Nah, di sana di KPRI makin nanti akan divalidasi lagi, baru dibikin lagi dummy bahasanya, apa ya kalau bahasa kita tuh sederhananya, dummy itu contoh untuk yang dicetak bahasanya. Apa ya, bahan yang satu lembar, yang ini yang akan dicetak, yang sudah clear bahasa itu. Nah, itu pun ini nanti berarti dikembalikan ke kita begitu ya, untuk dilihat lagi oleh divalidasi divalidasi lagi setelah clear, baru dikirim lagi ke sana. Itu setelah itu langsung diberikan ke percetakan. Penunjukan percetakan pun melalui lelang negara. Jadi kita klik di aplikasi katalog, melalui katalog kita tidak bisa sembarangan juga. Jadi kemarin itu kita untuk Kabupaten Tanah Laut dan beberapa kabupaten lain itu adanya di Cikarang, di Bekasi, percetakan negara media namanya di sana. Nah, setelah itu bahkan di sana pun sangat ketat. Saya aja pernah monitoring ke sana, tidak sembarangan bisa masuk. Artinya diizinkan paling cuma berdua, artinya ketua di sana, tambah dengan dari Bawaslu juga, tambah dari kepolisian juga untuk melihat di dalam. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak bisa sembarangan dipublikkan sendiri. Nah, setelah itu kita kembali lagi bergantian, kemarin kami ke sana. Setelah itu pada saat pengiriman pun itu bisa dipastikan juga ada di sana dari KPU kita sendiri, kemarin ditangani oleh Provinsi yang di sana, yang standby. Standby setelah sampai selesai percetakan, lanjut dengan persiapan pengiriman ke pelabuhan. Selain menuju pelabuhan, nah dari di sana pun kita disaksikan oleh beberapa stakeholder dan yang terkait. Jadi setelah dikirim ke pelabuhan di Tanjung Priok, dan sekarang beritanya tadi malam tanggal 29 malam jam 24 itu sudah berlayar untuk menuju ke Pelabuhan Trisakti. Diperkirakan di tanggal 1 itu bersandar di Trisakti untuk surat-suara. Jadi memang surat-suara sangat ketat. Jadi ekstra lah bahasanya. Jadi ini yang perlu dipahami Pak oleh masyarakat. Ini karena surat-suara kan rentan sekali gitu. Dan percetakan kita itu banyak gitu ya. Jadi dan sekarang bukan hanya kepada percetakan yang resmi begitu ya. Artinya ada juga percetakan-percetakan yang amatiran bisa gitu karena ini yang membuat masyarakat kita bertanya-tanya. Jadi percetakan yang untuk yang Kalsel itu cuma ada 2. Jadi bahkan yang percetakan yang lebih 2 paslon itu beda lagi percetakan dengan kami. Jadi satu percetakan yang 1 sampai 2 paslon, yang 2 paslon ke atas atau 3 paslon ke atas atau berapa itu lain lagi percetakannya. Jadi 2 percetakan, tidak sembarangan percetakan. Ini yang perlu dipahami ya oleh masyarakat kita. Tidak bisa, bahkan kita sendiri pun nggak bisa masuk istilahnya ke sana sembarangan di percetakan tersebut. Dan percetakan ini adalah percetakan yang memang direkomendasi oleh Kemendagri. Kemudian percetakan ini percetakan yang khusus mencetak itu begitu ya. Tidak ada cetakan yang lain. Khawatirnya ada ada yang lain. Bahkan di percetakan sendiri tidak boleh lebih mencetak. Kalau begitu ada rusak itu langsung dimusnahkan oleh mereka, disaksikan oleh dari pihak kepolisian, dari pihak pengawasan dan lainnya segala macamnya. Jadi tidak bisa mereka pun lebih mencetak. Kalau umpamanya 2.000 ya 2.000 mereka harus cetak sesuai dengan pesanan. Jadi tidak bisa lebih. Jadi tidak boleh lebih untuk mencetak karena macam konotasi lainnya. Walaupun rusak tetap dimusnahkan oleh mereka, disaksikan juga pemusnahan itu. Nah, jadi untuk surat suara ini benar-benar ekstra ketat lah istilahnya. Masih berkenaan dengan surat suara. Percetakan tadi kita sudah yakin ya bahwa percetakan memang percetakan yang sudah ditunjuk oleh Kemendagri, dijaga oleh ketat dan lain sebagainya. Nah, lalu tentang bahan Pak, tentang bahan dari surat suara tersebut. Ini apakah memang bahannya khusus atau bahannya memang pasaran sehingga mudah ditiru, mudah diapa begitu? Kalau bahan pasti yang khusus istilahnya sudah ditentukan, klasifikasi dengan segala macam kertasnya juga, jenis kertasnya dan segala macam. Bahkan di surat suara itu ada kode-kode. Seperti kasarannya kita seperti uang. Jadi begitu surat berharga, itu dipalsukan akan ketahuan. Tidak bisa sembarangan karena kami juga kemarin saya sendiri diundang oleh mereka dari yang percetakan menjelaskan ini kode-kodenya di sini begitu, ini caranya adalah gini untuk melihat kode-kode tersebut.
memang kode itu samar. Seperti uang tidak bisa terlihat. Jadi ada kode-kode di surat suara tersebut. Jadi istilahnya kalau difotokopi dan segala macam dicetak ulang tak akan bisa. Artinya kalau palsu pasti akan ketahuan. Pasti akan terasa ya. Pasti ketahuan. Akan Pak dari bahan sudah ketahuan. Iya, sudah ketahuan. Ya. Perlakuannya khusus untuk surat suara. Oke, kita meyakinkan ya kepada masyarakat gitu. Jadi jangan sampai nanti ada ada semacam riak-riak berkaitan dengan surat suara ini. Kita meyakinkan bahwa tadi percetakan kertas bahannya sudah sedemikian rupa ya dikhususkan dan tidak ada di pasaran. Tidak ada pasaran. Tidak ada di pasaran Pak ya. Oke, jadi tidak bisa percetakan membuat sendiri. Tidak bisa. Iya. Bahkan kalau kami seandainya ada yang rusak supaya pada sortir pokoknya rusak, pada sortir kita ada yang rusak ya kan istilahnya. Itu kita laporkan, kita foto mereka dan kita akan lapor ke sana. Tidak bisa membuat sendiri di sini. Jadi kita akan berangkat ke sana untuk mengambil penggantiannya tadi. Jadi segitu anunya, istimewanya lah suara-suara ini. Jadi nggak ada percadangan mungkin? Tidak ada. Jadi kita pun harus pas gitu Pak. Harus pas. Sesuai dengan DPT kita. DPT tambah 2,5%. Cadangan 2,5% kalau pilkada, kalau pemilu kan 2%. Jadi kalau pilkada dalam aturannya 2,5% untuk nanti di TPS kalau ada surat suara yang keliru coblos atau dikembalikan oleh segala macam penggantiannya itu. Jadi sejumlah itulah yang akan datang di tempat kami. Tidak boleh lebih. Bahkan kan sampai tadi kalau memang ada bentuk sortir kita temukan ada hal-hal yang kita anggap suara rusak, maka kita laporkan. Kita akan ambil di sana. Oke, Pak, untuk menyortir, untuk melipat ya surat suara ini bagaimana prosedurnya? Siapa saja yang berkepentingan, yang punya hak untuk melakukan hal ini? Ya, kalau untuk persiapan sortir dan lipat untuk KPU sendiri itu kan nanti bertempat di kantor KPU sendiri. Itu ada karena ada alhamdulillah ya dari pemerintah daerah sudah membangunkan gudang baru di samping kantor KPU. Walaupun sementara ini kami masih pinjam sementara karena memang belum masuk dalam aset. Jadi kami masih pinjam sementara untuk diizinkan memakai supaya aktivitas kami terfokus di satu tempat. Nah, nanti yang akan melakukan sortir dan lipat tentu saja warga masyarakat yang terdaftar setelahnya dan itu kita perlakukannya juga khusus. Artinya mereka dibikinkan ID card dan segala macam dan di dalam gudang itu ada beberapa CCTV yang sudah dipasang. Dan satu lagi pada saat sortir lipat mereka akan diawasi oleh 2 orang pengawas dari kami yang nanti akan kami perbantukan adalah dari tenaga orang kita yang di kecamatan-kecamatan, PPK yang di kecamatan kita datangkan untuk mengawasi dalam sortir dan lipat itu. Dan mohon maaf bagi warga yang pengen ikut terlibat dalam hal ini, tidak semuanya bisa kami akomodir. Artinya bahkan tidak, dan ini jumlahnya pun tidak sebanyak seperti legislasi kemarin. Jadi mohon kalau boleh bocorannya sebanyak berapa orang nih Pak yang diperlukan? Sementara ini kami karena sesuai dengan kami telah dan hitung-hitung mungkin hanya sekitar 133 orang aja yang bisa terlibat karena memang tidak sebanyak yang kemarin ya kan. Yang dilipat pun cuma hanya sekitar 134 box atau dus bahasanya. Dalam satu dus tuh ada terisi 2000 isinya. Jadi kita hitung dan satu orang kemungkinan besar dalam satu jenis pemilihan itu cuma dapat 1 kotak. Dapat 1 kotak karena apa? Kalau karena sedikit ya kan, orang kita sedikitkan lagi itu akan yang lainnya pun akan agak. Kenapa kami kada tuh 4 ya? Jadi kita kemarin walaupun dapat cuma satu orangnya dan satu jenis pemilihan, tapi kita bisa mengakomodir itu pun cuma 133 orang aja.
Jadi satu jenis pemilihan maksudnya bupati satu kotak, gubernur satu kotak. Jadi satu orangnya 2 kotak aja dapatnya. Dan 133 orang ini sudah terpilih? Sudah terdaftar. Iya. Selain persiapan pilkada yang memang ditunggu-tunggu orang ya. Ini tunggu masyarakat juga sebenarnya yang lipat-lipatan seperti itu. Iya, makanya itu banyak juga sudah yang pesan. Makanya tadi ternyata sudah gitu ya. Masih ada sebenarnya yang pengen gitu. Karena mungkin kemarin tidak mendengar beritanya gitu. Nah, itu dia. Berarti ini sudah ditetapkan orangnya ya Pak ya? Baru di 133 orang. Lalu perlakuan terhadap yang 133 orang ini setelah ditetapkan dalam rentang waktu nanti ya pada hari dia akan melipatkan. Oke. Saat ini kita sudah karena mereka kan perlu mengumpulkan syarat juga tuh, artinya EKTP, kartu keluarga dan foto. Nah, fotonya nanti kita akan bikinkan ID card. Jadi tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa didangani orang lain gitu, selain yang terdaftar. Jadi tidak ada lagi keluarga atau siapanya yang bawahnya membantu di saat sortir dan lipat. Jadi yang bersangkutanlah yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Nah, nanti prosesnya di sana itu akan diawasi dari beberapa orang yang seperti saya sebutkan tadi untuk pengawasan dari sortir dan lipat mereka. Nanti teknis-teknisnya kami akan sampaikan pada saat pelipatan, dan juga ada SOP yang harus dituruti. Seperti contoh, tidak boleh membawa HP ke dalam. Kita tidak mau ada foto-foto dan segala macam, dan tidak boleh membawa minum ke dalam karena takutnya tertumpah di surat suara tersebut. Nah, akan rusak. Jadi clear di dalam, dan ada beberapa CCTV yang kita pasang di dalam gudang tersebut. Ada pemeriksaan juga Pak ya dari polisi. Ya, pada saat mereka masuk akan diperiksa HP dan segala macam, ditinggal pada tempatnya. Nanti pada saat keluar pun akan diperiksa lagi. Kalau yang perempuan juga diperiksa oleh perempuan, yang laki-laki juga diperiksa laki-laki. Digeledah lah bahasanya. Nah, itu kita sudah. Artinya dari 133 ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Iya, terdiri laki-laki dan perempuan semua. Seleksinya kemarin itu seperti apa Pak? Kami tidak punya seleksi yang khusus, ya kan. Kemarin hanya menyampaikan kepada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria, ada kriteria tertentu pasti, kan ya? Kriterianya sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Cuma yang pasti mereka punya waktu, tidak bisa putus-putus waktunya. Keluar masuk. Jadi kita yang siap bersedia dari jam 8 sampai jam 5 sore. Setiap harinya? Setiap hari. Karena pilkada ini tidak seperti pileg kemarin, berarti, dan kita tidak ada kerja malam. Kalau kemarin kan sampai malam, karena saking banyaknya yang harus disortir dan lipat. Nah, sekarang karena jumlahnya sedikit, jadi kami perkirakan 1 hari itu selesai di dalam jentang waktu jam itu. Karena melipatnya pun cuma pengalaman yang sebelumnya, kalau memang sudah terlipat sekali berarti cukup sekali aja melipat. Tapi kan gini, suara tuh lipat sekali ke atas, baru lipat sekali lagi, sudah selesai. Kalau kemarin itu karena dia 2 aja ya Pak ya? Iya, 2 pasangan dia, jadi sangat cepat dan melipatnya cukup mudah juga. Sudah kami perhitungkan hal tersebut, kemungkinan 1 hari itu sudah selesai untuk 1 jenis pemilihan. Oke, jadi memang pengawasan yang dipersiapkan ya. Iya, benar. Mulai dari sudah ditetapkan orang yang berkepentingan nanti untuk melakukan pelipatan, penyortiran. Nih sortir ini nanti oleh KPU atau orang yang 133 tadi? Yang maksud sortir ini umpamanya sebelum dia lipat, itu mereka memeriksa dulu surat-surat terbuka, diperiksanya ada dari gambar dan segala macam atau noda-noda nggak di dalamnya atau gimana yang dikategorikan nanti surat-suara rusak. Nah, kalau memang ada robek gimana kan berarti itu kan itulah dari outputnya sortir tadi, maka sortir tadi akan disisihkan. Kalau memang yang jelas si pelipat ini memeriksa dulu baru melipat, tidak langsung lipat gitu. Nah, makanya ada pengawasannya kami nanti agak super ekstra lah di pengawasan tersebut. Dia yang harus dilakukan oleh orang yang melipat surat-suara tadi. Ada BIMTEK khusus Pak mereka ini? BIMTEK khusus nggak ada, cuma kita akan sampaikan nanti pada saat kita akan karena ini krusial banget sebenarnya. Iya benar.
kita akan sampaikan nanti menjelang pada saat melakukan pelipatan di hari tersebut. Kita sampaikan SOP-nya, kita jelaskan cara dan segala macamnya, dan teknis-teknisnya nanti bagaimana. Memang ada teknis-teknisnya untuk menghitung kan satu ikatnya nanti 20, menurut aturannya 20 lembar satu ikat. Kalau kemarin di legislatif itu 25 lembar satu ikat. Nah sekarang nanti cuma 20 lembar satu ikat, dan itu diatur dalam aturan. Bahkan jumlahnya pun diatur dalam aturan. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Tidak bisa, jangan sampai harus 20 lembar satu ikatnya itu nanti. Oke, saya ke Pak Najarudin. Pak Najarudin, mengawasi, ini kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi. 133 orang diawasi oleh 2 orang tadi ya? 2 orang dari pengawas. Ini menurut Divisi Hukum dan Pengawasan, ini cukupkah, efektifkah gitu dengan kondisi seperti itu? Oke. Pertama dulu Divisi Hukum dan Pengawasan itu kaitannya bukan pengawasan di situ ya. Oke. Ya, jadi artinya tidak mengawasi secara keseluruhan gitu? Jadi, bukan. Begini. Jadi dia Divisi Hukum. Divisi Hukum ini kan dia menangani mitigasi, jadi persoalan potensi-potensi permasalahan di divisi. Nah, kemudian yang terkait pengawasan ini ada pengawasan internal. Artinya kalau badan ad hoc kita melanggar kode etik dan seterusnya, itu pengawasan internal. Nah, tapi kalau soal bicara pengawasan kepada pelaksanaan kegiatan teknis penyelenggara, kalau soal itu kan masuknya di divisi logistik, yang pengawasan ada pengawasan logistik. Nah, tapi kalau soal pengawasan itu untuk 2 orang, dia kan dalam satu tempat. Jadi dia tinggal melihat apakah ini ada. Tapi banyak loh Pak, 133. Saya membayangkan gitu kan, 133 itu banyak loh orangnya. Dengan pengawas 2 orang, saya ada sebuah kekhawatiran. Per kecamatan Bu. Satu kecamatan itu 2 orang. Iya, kita ambil 2 orang satu kecamatan, jadi 22 orang semuanya. Iya, nah itu dia Pak. Bukan 2 orang. Iya, itu dia yang belum jelas tadi saya. Saya pikir tadi untuk seluruhnya 133 itu cuma 2 orang. Ternyata satu kecamatan 2 orang. Berarti 11 kecamatan kita ada 22 orang. Iya, efektif kalau begitu. Ya lega saya jadinya. Bukan 2 untuk semuanya. Iya, nah itu tadi yang saya tanyakan tadi, saya ada kekhawatiran di situ. Dengan saya membayangkan 130 orang tuh banyak sekali gitu dalam satu wadah gitu kan. Hanya 2 orang yang menjadi pengawas gitu. Nah, kalau 2 untuk sesuatu. Iya, betul. Nah, ini dia ya. Jadi para pendengar, kita garis bawahi ya bahwa tadi pengawas tadi 2 orang untuk satu kecamatan. Jadi 11 kecamatan kita ada 22 orang pengawas. Jadi jangan khawatir, 133 orang diawasi oleh 22 orang pengawas. Itu sudah efektif sih ya. Dengan personil kita juga. Oke, di backup juga oleh personil dari KPU. Oke, dan divisi pengawasan juga ya. Semua kita pasti kalau soal masalah kita pasti ada harus hadir. Sama Bawaslu juga pasti ada. Ya, Bawaslu juga, kepolisian juga. Kita Bawaslu selalu ada. Karena itu penting juga ya, memastikan legitimasi. Iya, betul. Iya. Pasti harus ada Bawaslu. Ya. Agar memang kerja KPU dalam tahapan pelipatan dan sortir ini diakui gitu ya. Hanya tidak ada prosedur tersendiri. Ada prosedur tersendiri dari orangnya yang tadi masuk diperiksa ya, tidak diperbolehkan membawa peralatan apapun ya, termasuk minuman. Nah, lalu konsumsi makan minum para petugas kita ini nanti dari mana Pak? Untuk konsumsi yang otomatis mereka bawa sendiri ya, untuk minum atau makan, tapi ditempatkan di suatu tempat yang tidak jauh-jauh juga. Begitu mereka nanti waktunya mau minum karena haus ya kan, bolehlah. Tapi kan dekat di situ juga minumnya ditaruh lagi, tapi tidak di tempat melipat. Itu aja. Iya. Artinya tetap di dalam gudang itu pengawasan juga. Tetap dalam pengawasan. Tidak akan memungkinkan mereka ke mana keluar jauh, tidak boleh. Oke. Yakin ya? Oke, yakin. Ini Pak, dalam rangka mensukseskan pemilu nih Pak, apakah sekarang kan bisa aja di daerah pedalaman itu keterbatasan akses informasi Pak. Jadi bagaimana kadang orang tua dulu apabila agar orang dipilih. Nah jadi bagaimana sosialisasi saat ini Pak? Karena ternyata saya rasa banyak juga di warung-warung, bahkan warung pelihara juga siapa ini. Nah gitu Pak. Jadi media massa atau media sosial apakah sudah gencar publikasi ini Pak? Jadi kalau media massa
media cetak, Instagram tuh udah jalan ya. Tapi kayak Japian tadi, daerah-daerah pedalaman ini kan kadang-kadang ada yang nggak buka itu. Nah kita juga memang ada spanduk kampanye untuk pasangan calon itu yang difasilitasi oleh KPU. Nah itu di setiap desa itu sudah kita pasang satu. Jadi spanduk visi misi dan program pasangan calon itu yang dari KPU sendiri. Nah dari pasangan calon sendiri tentu si pasangan calon sendiri kan dia harus berkampanye ke pelosok-pelosok itu. Nah mereka 200%-nya dari yang kita sediakan boleh. Jadi misal kita satu spanduk, mereka boleh nambah 2 spanduk dalam satu desa. Itu untuk spanduk. Nah baliho sendiri kan kita menyiapkan 5. Kita menyiapkan 5 dalam satu kabupaten. Nah mereka boleh nambah 200% juga masing-masing pasangan calon. Apakah mereka pasang di perkecamatan satu-satu, boleh, itu udah kita persiapkan. Nah memang ya karena pasangan calon sendiri kan pasti minta pilih ya. Yang pasti mereka ke pelosok-pelosok lah mencari-cari suara kan. Apakah mereka kampanye dan segala macam. Nah tapi usaha dari KPU sendiri, kami sudah menyediakan itu. Jadi tiap desa ada. Insyaallah semuanya ada. Dan bahkan kami sudah juga sosialisasi yang juga Pak Iwan. Ya, selain itu sosialisasi yang biasa juga kan yang lewat sosialisasi pendidikan pilih yang lewat kecamatan, yang di sekolah-sekolah, yang di desa-desa itu juga sudah kita lakukan. Pendidikan pemilih sifatnya. Oke. Lalu usaha yang lain gitu, adakah kira-kira rencana atau tahapannya gitu membuat iklan layanan masyarakat kita akan siarkan di radio? Jangan lupa pada tanggal sekian-sekian. Iya, kita akan H-min berapa begitu. Untuk mengingatkan kembali lah. Untuk iklan kampanye itu 14 hari Bu ya. Itu akan ada. Insyaallah kita sudah siapkan juga. Ini masih jalan ini iklan pengumuman nomor urut. Iklan pengumuman nomor urut masih. Ya. Masih jalan. 14 hari menjelang itu kita ada. Nanti akan masuk di media cetak, media elektronik. Mungkin radio juga. Kalau Nasara Radio Tuntung Pandang juga udah kita siapkan ini Radio Tuntung Pandang ada. Kemudian televisi juga ya sudah cek anggarannya nanti apakah bisa 14 hari itu. Memastikan Pak. Coba tahu nanti ketinggalan gitu ya. Sudah kita wacanakan karena aturannya itu 14 hari. Media cetak juga 14 hari. Jadi 14 hari menjelang hari H ya. Min 14 hari ya nanti. H-min 14 ya. Sampai ini batasnya kan di H-1 berarti ya? 3 hari itu kan masa tenang. 23 sampai 23 November. Berarti H-3. Iya. 14 hari sampai 23 November. Sebelum 23 November 14 hari. Berarti itu ya. Jadi kita berharap dengan adanya upaya-upaya ini seluruh masyarakat kita tanpa terkecuali, tanpa terlewatkan satupun, baik yang tua tadi ya, yang muda gitu, ya akan mengetahui. Nah, tinggal Pak, bagaimana upaya kita untuk menggerakkan masyarakat mensukseskan pilkada ini? Ya, untuk yang pasti ya sudah kita berusaha untuk mensosialisasikan kemarin juga dari ke kecamatan-kecamatan, bahkan ke desa, bahkan ke pelajar-pelajar juga, pemilih-pemilih pemula kita sudah mensosialisasikan. Walaupun kita kerjasama juga dengan Kesbangpol kemarin, karena anggarannya juga kerjasama dengan Kesbangpol. Jadi kita sudah berusaha untuk itu, dan dalam waktu dekat juga kita akan ada juga mengajak hari santri kemarin untuk nobar, nobar nonton bareng, khusus film yang dibuat oleh KPU RI, Tepatilah Janji, judulnya kemarin. Jadi pesertanya santri tanggal 22 menjelang tanggal 21 menjelang hari santri kemarin, karena dua-duanya itu kan mereka melaksanakan hari santrinya. Jadi 21 kemarin, terus di dua-duanya kita sama dengan petugas kami yang ada di kecamatan. Nah kemarin 28 kemarin kampus dan pelajar SMA memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, selain itu juga kita sudah beberapa sosialisasi juga, dan waktu dekat ini juga kita akan mengadakan sosialisasi melalui Jalan Sehat. Ya, di tanggal 3 November. Dan alhamdulillah menurut pendaftaran kemarin online aplikasi itu sudah 1000 peserta yang terdaftar. Tinggal yang lebihnya aja lagi nanti datang aja ke kantor KPU untuk mendaftar. Target berapa Pak?
Kalau target 1.000, karena kalau 1.000 cuma nanti gini. Berarti yang belakangan nanti di luar target tidak dapat fasilitas dong. Ya, ini Rami dengeran Rami ya. Yang kostumnya nggak ada, bajunya nggak dapat lagi. Ya benar. Jadi karena kami juga anggaran terbatas tidak bisa mengakomodir semuanya, ya kan. Istilahnya kami cuma target kemarin 1.000. Jadi di luar pada 1.000 yang pengen berpartisipasi tetap bisa mendaftar, cuma mendapatkan kupon door prize saja. Jadi baju dan kupon baju dan kupon snack, mohon maaf tidak bisa dapat, cuma masih mendapat kupon untuk door prize. Masih bisa. Dapat hadiahnya, jangan. Dia udah dapat. Iya. Ini ada kekecewaan Pak dari kawan-kawan gitu ya, yang di luar dari yang itu ini rame ini. Apakah KPU sendiri tidak bisa mengupayakan Pak untuk kelebihan itu, misalnya bekerja sama dengan perusahaan, perbankan, CSR gitu, bagaimana Pak? Ini masih ada waktu nih. Kalau untuk kerjasama ke luar, otomatis kita tidak dibolehkan ya, selain karena ada aturan ya. Lembaga negara, ada lembaga negara ya kan. Cuma kalau yang untuk kerjasama dengan perbankan yang istilahnya bank penampung dana hibah kita, mereka juga sudah berpartisipasi, tapi dalam hal bentuk hadiah untuk door prize dan segala macam. Nah, untuk yang kemarin fasilitas untuk baju kaos atau apa, jadi karena anggaran kami pun terbatas. Kelihatan dong nanti tidak seragam ini orang terlambat gitu ya. Tapi tidak mengurangi semuanya. Pasti. Nah, istilahnya mari kita sama-sama juga ikut bergabung ya kan. Istilahnya di dalam acara Jalan Sehat nanti tidak jauh juga jalannya ya kan. Yang penting acaranya nanti sebenarnya intinya itu kita mensosialisasikan hari ini begitu, mengingatkan kembali ya kepada para peserta nanti juga akan mengingatkan kepada keluarganya kepada masyarakat sekitarnya ya. Berharapnya seperti itu begitu, berjenjang karena kan target 1.000 tentu masyarakat kita ada berapa ribu gitu kan ya, seperti itu. Nah ini dalam rangka Jalan Sehat ini juga apakah ada yang tanya nih Pak, apakah juga pasangan calon ini ikut atau gimana gitu? Jadi gini, karena kita sebagai penyelenggara ya kita berusaha untuk netral, tidak bimbang sana nyimpang sini, ya kan, dalam konteksnya seperti itu ya kan. Jadi kalau kemarin kita pertimbangkan kalau kita mengundang pasangan calon walaupun dari kedua-duanya kita undang, takut rawan dari beberapa pendukung dan segala macam, atau ada yang berfoto-foto, nah kan jadi persoalan nanti. Nah jadi kita menghindari itu, jadi kita sepakat kami tetapkan bahwa kita tidak mengundang paslon di dalam acara. Tapi kalau tim sesnya boleh ya? Kalau tim ses, tapi asal jangan ada ada konotasi tim ses saja di sana, karena kita bukan kampanye, kita hanya mensosialisasikan untuk menjelang pemilihan kepala daerah di Kabupaten. Iya, kita khawatirnya karena memang momen ini memang momen yang strategis gitu untuk nanti ada semacam mengambil kesempatan gitu bagi Yang pasti kita tidak mengarah ke sana ya. Kita hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa nanti ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Intinya itu. Jalan Sehat itu. KPU sendiri mengenal paham gitu ya bahwa peserta ini loh yang tim ses, yang tidak begitu, bagaimana? Yang pasti kita akan menghimbau kepada mereka, masyarakat berlakulah seperti masyarakat aja. Jadi pada saat itu kita tidak berkonotasi apa-apa, kita hanya menyampaikan kepada masyarakat khalayak ramai bahwa nanti ada pesta demokrasi di tanggal 27 November 2024 itu aja. Tapi nggak ada pengawasan khusus, nggak ada. Saya tadi mau tanya nih, pengawasan khususnya gimana gitu. Di rentang perjalanan itu. Nggak ada. Di rentang perjalanan, meskipun pendek tadi perjalanannya, tapi kan ada rentang jarak gitu. Bagaimana Pak Nazarudin? Maksudnya pengawasan khusus gimana? Yang jelas kita mengundang supaya misalnya di dalam proses perjalanan itu tidak ada bisik-bisik, tidak ada upaya-upaya ada warna mungkin atau bendera. Ada warna, ada apa begitu? Ya yang jelas di awal kayak kata Pak Rudi tadi, kita himbau semua ya dari awal bahwa jangan ada membawa atribut, kemudian dan seterusnya seperti tadi. Hanya sekedar himbauan? Ya kalau yang lain-lain
Bagaimana dari divisi pengawasan maksud saya ini jangan sampai tercoreng KPU-nya gitu ya. Karena pastinya kita berimage ya, meskipun ini mungkin tidak akan terjadi, kita berharap tidak akan terjadi, tapi tetap kita harus jaga-jaga begitu. Ya, kita tetap harus menjaga ya, karena kita sendiri istilahnya dalam hal saat ini, dalam hal penyelenggaraan ini sebagai seorang penyelenggara, bahkan mohon maaf kepada orang-orang tim suksesnya dari pasangan kedua calon, kita bahkan ketemu di jalan pun mohon maaf kami agak sombong, itu aja. Jual mahal KPU. Jadi itu aja. Karena menjaga ya, kami menjaga itu sampai di situnya kami jaga. Jadi pokoknya berbicara di luar lebih baik kalau mereka ada konsultasi itu datang aja ke kantor KPU. Itu lebih aman. Apakah juga dalam event ini nanti akan diturunkan misalnya dari kepolisian, dari TNI atau bagaimana begitu supaya kita untuk mengamankan? Iya, yang pasti kita ada kolaborasi juga dengan mereka. Kita akan ada komunikasi dengan mereka, koordinasi dengan mereka baik dari pihak kepolisian aja, bahkan kepolisian, TNI, Disub dan Satpol PP ya dan segala yang terkait. Dan kita juga mengundang stakeholder yang lain juga dalam pelaksanaan jalan sehat seperti Perkopimda, bahkan PJ pun kalau mau bisa ada, kita akan undang hadir di situ. Jadi ini untuk halayak ramai, bukan untuk siapa-siapa. Untuk warga masyarakat Tanah Laut khususnya. Bu, saya boleh loncat dikit, Bu? Iya. Ayo loncat dikit. Ini Pak, ini yang mungkin tidak dinantikan bagi masyarakat Tanah Laut yang sekarang udah ramai banget di televisi. Ini ngomong-ngomong debat nih, ya. Ngomong-ngomong debat ini loncat dikit. Ini bagaimana prosedur teknisnya nanti, Pak? Apakah terbuka untuk umum ataupun kalau tertutup itu memang ada harus keterbatasan pesertanya yang masuk atau live di sebuah televisi atau bagaimana? Proses teknisnya? Ini dinantikan masyarakat, Pak. Iya. Memang udah ramai sekali ya menantikan debat ini, seolah-olah hal momen yang ditunggu-tunggu seperti apalah bahasanya tuh. Memang kita wacana debat itu di tanggal 9 November malam ya. Kalau dari jamnya itu kita jam 19.30 ya, 19.30 ya kan, itu bertempat nanti di Balerung karena kita punya tempat yang mumpuni cuma itu. Nah terus nanti juga ada beberapa hal yang kita atur dalam hal pelaksanaan debat ya kan. Kemarin kita wacananya karena memang banyak masukan masyarakat pengen menyaksikan, tentu saja kita tidak bisa mengakomodir itu seluruhnya. Kita kemarin berpikiran ada memasang layar di depan, layar lebar begitu ya. Setelah kita telah kembali di awal, kami telah kembali dari segi keamanan, di situ. Jadi kemungkinan besar kami batalkan itu. Jadi mohon maaf bagi warga masyarakat. Karena di luar takutnya nanti tidak bisa terkendalikan. Rencana kami kan pemasangan di depan Balerung, nanti di lapangan Tugu mereka bisa lihat nyaksikan. Saya berpikirannya kemarin cuma masyarakat yang damai-damai aja kan. Nah ternyata memang setelah kita telah kaji lagi, kemungkinan besar untuk menghindari hal yang tidak diinginkan nanti ya semacam itulah, akhirnya kita batalkan itu. Jadi rencananya. Lalu nanti yang hadir di Balerung itu benar. Pak? Nanti yang hadir di Balerung tentu saja dari pendukung masing-masing pasangan calon. Kita perwakilan kemarin membatasi ada 50 orang. 50 ya kan. Jadi 100 sudah. Dari beberapa undangan, tambah undangan, PPAP dan segala macam itu, makanya kita tidak bisa mengobrol kemarin ya kan. Bahkan ada yang menanyakan SKPD diundang nggak? Gitu. Terus Pak Camat diundang nggak nih? Diundang nggak? Bahkan kepala desa diundang nggak nih? Ya kan. Nah, kalau kita undang semuanya otomatis tempatnya nggak cukup, istilahnya kan. Makanya mohon maaf, cuma kami himbau kemarin kita akan bersuara kepada SKPD, Camat untuk bisa menyaksikan lewat link secara online, karena akan disiarkan langsung dan kami dari Duta TV. Duta TV. Radio Tuntung Pandang juga akan ada juga Radio Tuntung Pandang juga akan menyiarkan, sudah kita wacanakan itu kan secara live-nya. Jadi
nanti SKPD memang perlu menyaksikan, pengen menyaksikan, bisa aja kan di kantor mereka rame-rame bawaannya sama karyawan, gitu nobar, pakai kopi, dengan goreng, biar damai maksudnya, biar adem gitu benar, benar. Dari situlah, makanya juga pertimbangan dari tempat juga dari peralatan dari Duta TV sendiri kemarin juga kan. Karena ini lab, jadi banyak peralatan yang disiapkan di sana. Juga ada panggung debat juga di situ. Baik. Lalu ini juga Pak, masalah debat ini juga, apakah juga sudah ada sosialisasi kepada desa-desa? Saya berharapnya di desa itu juga ada nonbarnya gitu. Iya, yang pasti kita ada menyampaikan di Instagram sudah saya sampaikan bahwa debat tanggal sekian. Jadi kita nanti masyarakat dimanapun berada, pengen menyaksikan debat, pengen seperti apa debat tersebut bisa menyaksikan lewat link live nanti streaming kami, yang kami akan umumkan nanti streamingnya dia linknya, dan mereka bisa menyaksikan di mana pun. Link YouTube KPU Tanah Laut juga ya. Ya, link YouTube KPU Tanah Laut. Tapi kalau bisa di subscribe lah, jangan di. Jadi bagi yang di mana berada asal ada sinyal. Kalau Duta TV-nya live Pak? Live TV. Bukan streaming TV. Bukan. TV live. Jadi bisa menyaksikan semuanya. Jadi artinya masyarakat kita nanti menyaksikan, mengklik di link itu bisa melihat live ya? Iya, benar. Mau nonton Duta TV langsung? Ya, mau nonton bisa. YouTube juga bisa juga. Semuanya live ya? Semuanya live. Radio juga live ya? Iya, live juga. Live. Ya. Lebih teknis sedikit Pak. Ini biasanya menarik juga bagi orang-orang ya yang dalam momentum debat. Moderatornya nanti siapa Pak? Moderatornya, kayak kalau boleh tahu ya. Siapa tahu nggak siapa ya? Ini biasanya bagian itu jadi untuk moderator kita ada 2 orang. Jujur aja saya lupa namanya, ya kan? Lupa dari provinsi. Terus yang untuk panelis itu ada 5. Ada 5 orang panelis. Akademisi profesional, tokoh masyarakat juga, ya kan. Dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan itu, ya, demi kenetralan kami. Artinya ini yang hadir di Balairung ini nanti tidak ada dari perwakilan misalnya kepala desa, dari perwakilan camat, perwakilan aja atau tidak ya? Jadi artinya dari SKPD tadi, undang-undangan PIP rencana kami kan ada perwakilan rencananya, rencana awal. Bahkan kami setelah tidak bisa mengundang SKPD sudah kita list tuh kemarin. Terus saya bilang kalau tempatnya tidak cukup dicabutin aja, ya kan. Terus lagi kapasitas Balairung kan cukup 300 ya? Iya, sekitar itu. Belum lagi panggung, peralatan segala macam, dekor-dekornya. Nah itu persoalannya. Jadi kemarin SKPD rencananya juga kita cabut-cabut, ternyata tidak bisa lebih ya? Baik semua aja sudah tidak untuk datang ke sana. Karena berhirian nanti. Betul, itu diundang ini ke KPU juga cari aman juga gitu. Betul. Jadi patut dipahami ya oleh masyarakat seluruhnya yang tidak bisa menyaksikan secara langsung di Balairung ya. Kita juga berharap Anda dapat menyaksikan pada link-link yang sudah ditentukan, dan Radio Tuntung Pandang juga bisa diakses oleh masyarakat ya. Karena juga Radio Tuntung Pandang saat ini kan sudah bisa diakses melalui internet juga. Kita ada streaming juga. Jadi tidak hanya analog begitu ya, seperti itu. Berharap juga nih desa ada upaya misalnya dari kepala desa atau dari BPD-nya begitu ya, melakukan nobar, nonton bareng gitu kan, masa keamanannya aja. Iya, betul. Iya. Amanannya jangan ada dukus-dukus, bawahnya kan aman ya. Karena ada kubu-kubuan Mbak ya. Jangan ada kubu-kubuan, nonton aja ya kan, dari penyampaian visi misi mereka ya kan. Telahan mereka terhadap pembangunan tanah laut kan kita bisa menyaksikan itu, tapi dengan hati damai ya kan, istilahnya menelaah dari pembangunan yang disampaikan oleh mereka ya kan. Makanya kadang-kadang film Kejarlah Janji awalnya ya, jadi tepati janji. Kita ada 2 film baru. Malah dikejar sekarang menepati. Menepati ya. Kalau mengejar mungkin nyampe kejar ya, tapi menepati harus tepat. Pak, satu lagi nih. Apa tadi? Yang mana tadi yang mau? Oh ya, ini. Soal mana ya tadi, ada pertanyaan Pak. Lihat yang saya baca dulu. Iya. Atau saya nyelang dulu nih Bu? Siap. Masih cari tadi. Sudah saya catat.
Jadi begini Pak, banyak kan permasalahan saat pelaksanaan pemilu nih Pak ya. Loncat pertanyaannya nih, mohon maaf ya, bukan moderator. Jadi kebanyakan ada permasalahan juga Pak dalam pendistribusian logistik nih Pak dalam sebuah TPS. Jadi kan kemarin di Pulau Jawa kan keterlambatan memulai untuk pemilihan di TPS. Ini menjadi sebuah hal yang ramai kemarin di beberapa daerah. Dan kalau kita tahu nih ada kintab kita jauh-jauh nih. Jadi bagaimana pendistribusian logistiknya nih Pak untuk ketepatan nantinya buka jam berapa, TPS-nya dimulainya jam berapa, ini biasanya sangat juga. Jadi kita kan jauh-jauh nih. Jadi apakah pengiriman logistik nanti dari surat-suara dari KPU ini kalau serentak kan beda-beda daerah nih. Jadi mungkin bagaimana nih sistemnya nanti? Nah itu. Jadi kemarin kita sudah mengawali rapat dengan PPK kami yang semua di kecamatan, di 11 kecamatan juga didampingi oleh sekretaris mereka. Kita hanya mengawali dulu untuk wacana-wacana distribusi logistik. Memang kita distribusi logistik itu ada yang kemarin itu kan rencananya kan kita wacanakan H-1, H-2 dan H-1. Nah kemarin kita list mana yang mau H-2, mana yang H-1, ya kan. Nah terutama yang di jauh-jauh. Jadi tapi kemarin itu berdasarkan pengalaman karena ini juga tidak sebanyak legislatif kemarin, ya kan, 5 kotak surat-suara, tapi ini cuma 2 kotak. Jadi akhirnya mereka mengambil di H-1 aja. Nah untuk khusus geografis yang seperti contoh Riam Adungan dan Salaman, kalau cuaca hujan kan agak ribet juga di sana untuk menuju sana. Jadi kita itu akan berangkat lebih walaupun H-1 tapi akan berangkat duluan. Tidak ikut seremonial. Tetap pada H-1 ya, tetap pada H-1. Oke. Jadi tidak dimungkinkan dia bermalam. Ya, itu tidak. Jadi karena mereka juga pertimbangannya karena bisa teratasi aja dengan jumlah sedikit kotaknya dan tidak dimalamkan lagi gitu. Nah, istilahnya di tempat yang lain. Jadi di H-1 sepakat semuanya kemarin di H-1. Jadi ikut seremonial pelepasan nggak usah ya. Kalau yang Salaman dan Riam Adungan yang khusus yang jauh. Sudah dihitung ya jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya. Jadi itu duluan nanti berangkat ya kan. Walaupun ada pelepasan juga nanti seremonialnya, kita juga mengupayakan untuk tetap di pagi hari tetap untuk laksanakan pelepasannya. Oke, saya dapat sudah Pak. Ini tadi mengenai, saya masih kembali ke debat tadi Pak. Ada yang bertanya, kenapa debat ini sekali aja begitu Pak? Dan bagaimana dengan tema, tema visi misi? 2-3 kayak orang. Iya, betul sekali. Ya, jadi gini, dalam aturannya kita kan maksimal 3 kali ya boleh, maksimal. Nah. Kita juga pengennya memang ada beberapa kali Wan ya. Pengennya 3 kali. Pengennya 3 kali. Biar topiknya semuanya terbahas. Benar. Artinya dapat giliran semuanya kan bahas itu. Tapi kan kembalinya kepada anggaran kami. Kepada kemampuan anggaran kami. Karena gini, anggaran KPU itu kan pertahapan, ya kan? Pokoknya tahapan apa ini anggarannya, breakdown ini ya kegiatannya, terus tahapan ini. Tidak per item kegiatan ya? Iya, tidak per item kegiatan. Jadi, nah ya kembali ke persetujuan daerah kemarin kan, istilahnya. Jadi ya anggarannya itu. Jadi memang kadang-kadang kalau masyarakat di luar yang tidak tahu, ya banyak yang taunya totalannya aja. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Kok seperti apa? Kok KPU tidak seperti ini, seperti ini. Banyak sekali gitu. Tapi kenapa debat hanya sekali aja? Kan masyarakat kita menunggu nih Pak. Karena masyarakat kita kan sekarang ini sudah semakin cerdas ya. Nah, jadi mereka juga akan menentukan pilihan dari hasil debat itu. Iya, benar. Jadi kan pertahapan itu maunya pemungutan data pemilih. Ada breakdown data pemilih. Sekian lah gelontoran dananya, tapi pertahapan dia. Bahkan dari item kegiatannya itu tidak boleh ke sini kemari. Ke kamar-kamar lain. Nah, jadi pertahapan, bahwa tahapan pemungutan data pemilih, breakdownnya apa itu. Nah, itu ada kamar-kamarnya lagi. Rapat dan segala macam untuk coklat segala macam. Pencalonan ada lagi. Dia tidak bisa yang rumah sakit. Lain gelondongan bawahnya udah ini gitu nggak bisa. Jadi kita memang pertahapannya nggak bisa diapain. Tapi lihat totalannya memang besar. Iya, kan. Tapi kalau hitungan rincian iya, rinciannya juga artinya. Pak,
mengobati keinginan masyarakat ya, keinginan masyarakat untuk mengetahui visi misi pada debat tersebut yang mungkin tidak bisa dikupas secara detail begitu ya karena waktu terbatas ya, debatnya hanya sekali. Apakah KPU berupaya untuk membuatkan baleho atau apa tuh isi visi dari kedua belah calon untuk mencerdaskan kembali pada masyarakat kita? Sudah baleho. Kalau untuk visi misi sudah kita sampaikan. Ada baleho, bahkan si calon sendiri pun menyampaikan visi misi mereka. Ada termuat visi misi mereka masing-masing, ya kan? Oke, artinya visi misi itu kan visi misi secara global ya. Nah nanti pada hasil debat itu kan ada breakdownnya, kegiatan real apa? Iya, nanti kan pada saat debat nanti kan ada beberapa subtema, ya kan, ada subtema dan ada beberapa juga pertanyaan. Dari pertanyaan itu mereka menyampaikan ya kan, apa sih kemampuan mereka ya kan dari si calon masing-masing, istilahnya berkenan dengan ya terutama ya pembangunan untuk membangun daerah Kabupaten Tanah Lot. Kan nanti akan ada dari panelis kan ya, dari panelis. Nah, maksud saya dari akhir yang disepakati dari panelis itu, apakah nanti juga ini akan dieksplor kepada publik begitu? Nanti kita lihat untuk berkenan jawaban-jawaban itu apakah minta kita ke ekspor. Iya, tapi ini juga menarik minat Pak dari masyarakat kita. Ini yang gratis nanti apa gitu ya? Ya seperti itu. Yang jelas, nah yang ini pada dasarnya adalah pada masyarakat sebaiknya menyaksikan lah, ya kan, menyaksikan walaupun lewat streaming atau live ya kan. Jadi dicerna, agar dapat memahami dapat memahami. Jadi pada siapa yang terpilih nanti bisa aja nanti gitu, dikejar ya sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan hati nuraninya. Nah pada saat mereka terpilih nggak masalah, dikejar aja ke istilahnya ya kan, janji-janji mereka. Dan live YouTube kan bisa ditonton ulang. Iya, benar. Bisa ditonton ulang, bisa disampaikan lagi. Catat nih janjinya apa gitu. Iya, itu kan. Ketika terpilih nanti kita bisa gitu ya. Ini kapan realisasinya? Iya. Gitu ya. Iya, oke seperti itu. Jadi YouTube-nya dihapus ya. Oke, seperti itu ya, karena memang keterbatasan waktu, ya biaya dan lain sebagainya juga ya, maka kita melaksanakan debat ini ya, saudara pendengar hanya satu kali. Jadi tidak ada pertema gitu ya. Di dalam debat ada tema-tema, ada tema-tema subtema. Di dalam satu tema ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ada 2 segmen nanti pertanyaan visi misi. Ada 2 segmen. Oke, ini pukul 19.30. Ini kenapa memilih malam, Pak? Kenapa tidak siang gitu? Iya, supaya waktunya tuh agak panjang gitu kan dari kalau malam ada lightingnya Bu. Buat siang nggak pakai lighting. Iya. Enak gitu. Apa pertimbangannya? Lighting bagus. Jujur aja ya Bu ya, artinya pada saat ini sudah seperti yang di awal itu kita sudah berlari kencang. Artinya beberapa jadi siang ini full gitu ya. Bahkan kami sampai dengan saat ini mulai bulan Agustus kemarin ya, tidak pernah terkumpul berlima. Tidak pernah terkumpul berlima. Jadi ada yang berangkat, ada yang datang, terus yang selisih malah. Selisih terus. Sampai dengan saat ini kami cuma bertiga nih, bertiga. Dan yang satunya mau berangkat lagi nih. Ini sisa 2 kita. Ini sisa 2 kami ini saat ini. Jadi bahkan kami jujur aja mau menjadwalkan kita ada TOT dengan PPK besok, rencana dengan TOT dengan PPK dan PPS itu mencari sela waktu yang memang benar-benar bisa gitu komplit ya. Enggak juga. Akhirnya kalau mencari komplit itu lama sekali nanti. Ada waktunya sudah hampir mepet ke menjelang hari H. Iya, betul. Jadi walaupun nggak komplit tapi tetap besok melaksanakan TOT dengan mereka. Artinya walaupun kami bertiga aja esok adanya ya, rencananya tuh mau tidak mau, rencananya bertiga nggak apa-apa, quorum aja ya. Bertiga jadinya. Iya, quorum aja gitu ya. Bahkan seperti itunya lah, makanya kami kenapa jadi mengambil malam karena beberapa kegiatan yang sangat kami tidak bisa hindari ya kan, kami harus melaksanakan. Jadi kemarin tuh rencananya wacananya kan nanti menjelang di debat itu di H-2 kita akan ada geladi juga. Terus H-1 juga ada geladi di hari Sabtunya itu, bukan H-1 ya, di paginya bahasanya, di paginya ada geladi juga dengan para paslon rencananya supaya mereka bisa memahami juga geladi bersih, memahami bagaimana teknis-teknis nanti di acara debat tersebut. Nah makanya kita mengambil malam karena memang waktunya kami, dan kalau hanya itu yang ada gitu. Rencana yang jalan sehat aja
itu kalau logistik kami datang gimana juga surat suara datang. Handle-nya ya. Nah, disitulah maka ini sangat istimewa kan selain itu perlakuannya. Iya betul. Nah, sedangkan kita ada acara di situ. Jadi juga harus dituntut penanganan dari KPU iya, gitu ya. bahkan itu kan harus dijemput di sana di pelabuhan. Di situ persoalannya juga. Sementara kita ada acara kalau datangnya pengirimannya di tanggal 3. Ya mau gimana kita mau berbagi nanti. Nah disitulah kenapa kita mempertimbangkan tadi debat di malam hari. Karena malam hari tadi ya katanya waktunya sempit gitu, sedangkan tema-tema yang dibahas gitu banyak. Ya itulah kondisinya ya para pendengar. Jadi kita harus memaklumi gitu ya. Ini sudah berdarah-darah nih KPU. Iya. Di aturan tuh 150 menit, Bu. Untuk debatable satu kali kan ya tapinya 150 menit. Iya, dengan dengan subtema yang kalau bisa 3 kali kan bisa 3 kali 150 menit. Iya, seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat. Temanya banyak juga Pak gitu. Tapi insya Allah mencakup lah sama. Iya. Kita sudah di setting sedemikian rupa ya. Kita rumuskan juga untuk semua tema. Insya Allah masyarakat akan tercerahkan nanti karena masih ada kemungkinan nih Pak mereka berubah pikiran gitu kan setelah nanti debat. Kalau mereka melihat atau mendengar ya hal-hal yang mereka pahami sesuai dengan keinginan mereka begitu apa yang disampaikan oleh paslon ini sangat mempengaruhi terhadap adanya perubahan pikiran ya. Perubahan pikiran. Kecilnya moderator itu juga diuji ya. Iya betul sekali. Bagaimana dapat memainkan peran yang memberikan pencerahan pada masyarakat, memberikan waktu juga kepada calon ya untuk dapat menjelaskan secara detail. Ini karena ada kemungkinan ada masyarakat yang mau merekam katanya Pak dari itu begitu kan. Nah, tapi tadi di YouTube ada ya? Nggak usah pakai rekaman gitu kan. Ambil aja diputar ulang gitu kan. Atau di-download pun ya kan. Iya, di-download aja gitu. Oke. Ada Pak di ujung injur time nih. Boleh injur time. Boleh, silakan. Supaya tidak mengecewakan para pendengar ya. Oke. Ada suara pendengar kita ya, rekan Adul di Plehari. Selamat pagi rekan Adul. Pertanyaannya, apakah beda anggaran per daerah itu untuk pelaksanaan pilkada ini Pak? Karena saya lihat ada perbedaan KPU antar daerah dalam pelaksanaan sosialisasi. Ya, beda hiburannya juga Pak dan lain-lain. Oke. Ya, saya langsung jawab aja Bu ya. Silakan langsung ditanggapi. Memang kalau ini kan anggaran daerah ya untuk pemilihan kepala daerah, artinya berdasarkan kemampuan daerahnya masing-masing ya kan. Memang kemarin juga ada pandangan-pandangan masyarakat kenapa sih KPU di Tanah Laut tidak mengadakan semacam konser gitu kan segala macam. Kan. Ada craftsman gitu ya. Kita sangat pengen itu. Ya kan kita sangat pengen itu. Cuma mau gimana istilahnya. Istilahnya anggaran kita memang tidak mampu untuk mengadakan itu. Istilahnya kita sudah juga berusaha untuk merevisi dan segala macam, tidak merevisi yang mana gitu kan. Kalau ini diambil direvisi, yang itunya gimana nanti pelaksanaannya? Yang lainnya gimana? Jadi memang kami berharap ya, bahkan kami kemarin tuh jujur aja anggarannya sangat minim sekali untuk kemarin tuh acara yang yang ada musik kata peluncuran pilkada. Jadi memang kami jujur aja apa adanya kemarin tuh. Nggak bisa ngundang artis. Artinya memang benar apa yang dikatakan oleh rekan Adul ya. Artinya anggaran KPU itu tiap-tiap daerah itu beda-beda. Artinya tidak ada ketentuan dari pusat. KPU harus sekian. Dan bahkan untuk sosialisasi ya, ada hal lah istilahnya memang kita tidak bisa melaksanakan sosialisasi sesuai dengan keinginan kami. Tapi jujur aja kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan di sini. Terkait dengan pemerintah daerah masalahnya. Oke, jadi memang seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan dari KPU pusat ya untuk plotting jumlah anggaran pada KPU masing-masing yang sejatinya diserahkan kepada kemampuan daerah gitu ya. Oke, jadi kalau misal berbeda ya wajar ya. Terjawab Bang Adul ya, Bang Adul ya. Madang na bergerang pian datang. Oke Bu. Oke, iya.
Terakhir nih Pak, mungkin sekaligus closing juga nih. Apa yang dihimbau kepada masyarakat, apa yang lebih digarisbawahi kepada masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2024 Kabupaten Tanah Laut? Yang jelas kami sebagai penyelenggara berharap kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Laut untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah yang notabene inilah pemimpin kita ke depannya, ya kan, untuk memimpin bagaimana perkembangan Tanah Laut ke depannya, dan berharap partisipasi mereka untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya yang sudah diberikan hak kepada mereka. Jadi sesuai dengan hati nurani mereka datang ke TPS rame-rame, dan ini pesta demokrasi, bukan pesta-pestaan istilahnya kan. Dan nanti juga ada 2 surat suara, ya kan, ada 2 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terus bupati dan wakil bupati. Jadi mohon kepada masyarakat yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih, bahkan yang belum terdaftar umpamanya kemarin terlewat, bisa aja datang ke TPS, istilahnya membawa KTP, dan berharap kita semua memberikan hak kita, menggunakan hak kita. Golput bukan pilihan, istilahnya kan, bukan pilihan, tapi berikanlah hak suara kita untuk sesuai dengan hati nurani supaya pilkada kita berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan warga Tanah Laut khususnya. Itu aja. Oke. Saya juga minta closingnya dari Pak Nazarudin ini berkaitan dengan adanya gerakan-gerakan menjelang pilkada ini Pak. Gerakan bawah tanah, gerakan subuh, gerakan macam-macam. Ini apa yang dihimbau kepada masyarakat kita nih Pak? Iya. Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa berbeda pilihan itu biasa ya. Itu berbeda pilihan, itu konsekuensi demokrasi sudah. Asal jangan ada perpecahan. Berbeda boleh, berpecah belah jangan. Jadi tetap jaga persatuan. Kemudian ya pilihlah sesuai hati nurani. Ya kita tetap anti hoax, anti kampanye sara, anti money politik. Kalau ada gerakan-gerakan diterima nggak Pak? Gerakan-gerakan itu penindakannya nanti serahkan ke Bawaslu. Bawaslu. Ya. Karena wewenangnya ada di Bawaslu. Tapi himbauannya bagaimana nih Pak? Jaga persatuan. Apa kamu jaga gerak itu Pak? Jangan berpecah belah. Yang jelas tadi saya tambahkan jangan terprovokator. Nah itu dia Pak, penting ya. Baik para pendengar, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Padahal seru banget ya, masih banyak yang mungkin ingin diketahui oleh masyarakat. Sayang sekali waktu kebersamaan kita ya sudah terbatas, dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan dapat lebih meningkatkan ya pencerahan bagi masyarakat, khususnya para pemilih yang berhak memilih, dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat menentukan pilihan, ya, mensukseskan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024. Suara Anda sangat berarti, satu suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Tanah Laut tercinta. Terima kasih Pak atas kebersamaannya Pak Rudi dan Pak Nazarudin. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama.